شهر صيام يا رمضان مرحبا يا رمضان يا رمضان مرحبا شهر صيام يا رمضان. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang berikutnya adalah kita melihat dari luar di mana posisi dari rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian beliau dimakamkannya di sana. Di mana dia itu di kubah hijau. Kalau yang kubah emas peraknya itu tempat imamnya sekarang, imam dari sholat kalau di dalam. Nah di sanalah kemudian posisi raudah kurang lebihnya ya, jadi gambarannya itu di antara batas akhir kubah hijau sampai di mimbarnya. Kalau di dalam itu di antara rumah beliau dan mimbar beliau. Nah, apa itu raudah? Salah satunya seperti yang saya ulang sedikit, saya sampaikan di bis tadi malam bahwa tentunya kita beribadah di sini ada target, ada fokusnya. Apa itu? Yang pertama adalah mengejar sholat. Sholat yang fadilahnya pahalanya, sholat fi masjid hadza khairu min alfi sholatin fi masyiwahu. Jadi sholat di masjidku ini lebih baik, bukan sama ya, lebih baik dari sudut pandang Rasulullah, Allah dan Rasulullah dibandingkan dengan sholat 1000 kali di tempat yang lain. Sholat apa itu tidak disebutkan secara rinci, jadi sholatnya umum, sholat wajib, sholat sunat, sholat jenazah, dan sholat lainnya. Di mana posisinya, di mana saja selama berada di sini, jadi di masjid yang lama ataupun perluasannya. Mana perluasannya sekarang? Yang ini batas setelah pagar, atau yang riwayat ulama yang perluasan baru. Di luar itu tidak kena. Nah pun apa juga yang termasuk juga kalau Bapak Ibu punya rezeki lebih, silahkan bersedekah seperti tadi, Masya Allah dari kemarin juga banyak saya lihat sedekah sama pegawai-pegawai masjidnya atau tukang sampah, itu juga bisa meningkatkan atau pahalanya berlipat sampai 1000 kali. Karena kalian juga itu pegawai-pegawai yang punya bersih itu gajinya kecil kalau dibandingkan dengan pekerja lainnya di Saudi. Mereka gajinya kurang lebih 800 real. Kalau di sini orang luarnya rata-rata 1.500. Itu tambahannya. Pun juga tadi Anda yang bertanya atau kemarin sudah wakaf Al-Quran jika mampu, karena salah satu dari 7 amal jariah yang mengalir adalah salah satunya wakaf Al-Quran. Mana yang lainnya? Waladun soleh, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, masjid yang dibangun, sungai yang dialiri, 4 ya. Yang 5, rumah yang dibuatkan untuk orang musafir. Yang ke-6, Al-Quran yang diwakafkan. Yang ke-7 adalah sedekah di waktu mampu dan kaya, karena cobaannya besar. Biasanya kalau kita mampu kaya, biasanya kita cenderung untuk takut kehilangan, takut kekurangan, atau bahasa kasarnya pelit. Nah itu cobaannya. Jadi itu adalah 7 dari amalan jariah, amal jariah yang Bapak Ibu bisa gunakan itu di sini, mumpung beberapa hari lagi di sini. Pun kemarin harusnya di Mekah terlalu banyak, tapi karena mepet saya tidak bisa menyampaikannya. Nah itu yang pertama ya, perbanyak sholat. Yang sudah banyak, tingkatkan kualitas dan kuantitas. Yang kedua adalah targetnya insya Allah ke raudah yang tadi. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudatum min riyadil jannah. Di antara rumahku, jadi rumah beliau bersama istrinya Siti siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Jadi rumahnya dulu mepet dengan tembok. Ini tembok masjid, rumahnya di seberang dan berjejer di rumahnya. Riwayatnya mengatakan ke belakang, ada yang ke kanan, itu sama istri-istrinya yang lain. Nah, rumah beliau dengan Siti Aisyah yang dimaksud, antara rumah beliau dan mimbar beliau ada namanya taman dari taman surga. Nah, apa itu taman surga? Ditafsirkan oleh ulama 3 hal. Yang pertama adalah kenyamanan hati di dalam raudah itu sama dengan surga. Makanya banyak orang menginginkan, mengejarnya atau mengagungkan supaya bisa masuk di sana. Bahkan baru sampai ada udah tanya, Ustaz, kita ke raudah kapan? Nah, itu dia Masya Allah luar biasa dari tempat tersebut. Yang kedua adalah tafsir dari ulama, tempat atau amalan yang kita lakukan di sana akan membawa kita ke surga. Nah mungkin nanti timbul pertanyaan, amalan apa yang kita kerjakan di sana Ustaz? Tidak ada amalan khusus, tidak disebutkan cara rinci. Jadi kalau masuk dari sana
Di sini sholat, baca Al-Quran, zikir, usahakan kalau supaya bisa berwudu, supaya sholat. Sholat apa saja. Itu kebanyakan biasanya punya keinginan, kita masing-masing manusia ada keinginan dan hajat. Silakan sholat hajat di sana. Kemudian yang ketiga tafsirannya adalah tempat itu nantinya akan dipindahkan ke surga. Jadi di Madinah ini ada 3 tempat atau benda yang masuk ke surga yang kita bisa lihat langsung. Tapi sekarang tinggal 2. Mana dia? Yang pertama adalah mimbarnya yang dulu. Jadi dulu ada mimbarnya Nabi. Biasanya kita geser kalau nggak mau. Mimbarnya Nabi yang dulu itu terbuat dari akar pohon korma. Nah, itu dulu mimbarnya dibuat oleh salah satu sahabat yang pintar ngukir. Nah, mimbarnya itu akan dipindahkan ke surga nanti. Saya tidak tahu wallahu alam apakah sudah rusak atau diasingkan supaya tidak terlalu dipublikasikan. Itu riwayatnya sahih. Yang kedua adalah raudah itu nanti posisinya antara rumah Nabi dan mimbar beliau itu nanti akan diangkat dipindahkan ke surga. Yang ketiga adalah Jabal apa? Jabal Uhud. Ya, tempat yang karena itu banyak yang mengejar. Kemudian teknisnya bagaimana untuk raudah? Insya Allah saya ulangi, jika ada rezeki, jika kita punya kesempatan diberikan oleh Allah, tetap travel memfasilitasi untuk kita ke raudah, jadwalnya nanti malam. Tapi saya belum berani janji pasti karena kalau masuk sekarang setelah pandemi ini harus ada tasrihnya, surat izin untuk masuk, dan sampai saat ini kami upayakan tapi belum dapat. Insya Allah makanya kita sama-sama berdoa selama perjalanan ini, selesai sholat dan sholat Jumat berdoa terus supaya keluar nanti jadwalnya nanti malam. Kalaupun tidak biasanya ditunda ke besok malam. Sama-sama berdoa. Teknisnya nanti ibu-ibu sama mutawifah, ada perempuan yang bimbing, bapak-bapak sama saya. Nah pun ketika masuk nanti seperti tadi persiapkan wudhu, andai ada yang batal wudhunya jangan berkecil hati. Seperti yang tadi saya bilang, tidak ada amalan khusus. Misalkan atau mohon maaf ada yang datang bulan tadi, silahkan bisa ikut amalnya di sana ya, berdoa, zikir, istighfar. Jangan berkecil, tidak ada amalan khususnya. Itu dia ya, yang pertama sholat, yang ketiga raudah, yang kedua raudah, yang ketiga adalah mengunjungi kubur Nabi. Jadi biasanya selesai kita ke raudah, diarahkan kita ke jalan keluar yang itu melewati dia kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taj'alu qabri 'idan. Janganlah kalian, akan tapi ada himbauan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kalian menjadikan masjid kalian itu kuburan, artinya membangun kubur. Sekarang saya jelaskan sedikit. Wala taj'ali qabri 'idan, dan janganlah kalian menjadikan kuburku itu seperti perayaan. Maksudnya apa perayaan? Yang tadi adalah sengaja datang untuk berkunjung berkunjung ke kubur Nabi SAW setiap saat. Misalnya kebetulan di Madinah saya harus ke kubur Nabi 3 hari, pagi, siang, sore, malam. Nah itu tidak dibolehkan. Yang tentunya perintah di sini adalah ada ayat yang hadis selanjutnya yang berkata, wasallu alayya fa inna sholatakum tablughu anni haitsuma kuntum. Tapi berselawatlah kepadaku, punya selawat kalian itu akan sampai kepadaku di mana saja kalian. Jadi intinya adalah kebetulan kita datang di sini tentunya untuk membaca salam selawat. Jadi ketika lewat itu assalamualaikum ya Rasulullah, pun ketika keluar memperbanyak selawat. Nah, itu inti dari mengunjungi kubur Nabi atau perintah yang tadi. Kemudian mungkin ada yang bertanya, loh itu kubur Nabi di dalam? Tidak, dulu seperti saya ceritakan tadi, rumah Nabi berada di luar masjid, tapi mengalami perluasan hingga masuklah dia di areal masjid. Lebih tepatnya itu sebenarnya bukan kubur Nabi, tapi rumah beliau. Rumah beliau yang khusus Nabi ketika meninggal dimakamkannya di kuburnya. Setiap Nabi di mana beliau meninggal, Nabi-Nabi sebelumnya dimakamkan di sana. Kalau kita ada nggak seperti itu? Tidak, makanya khusus itu yang kita sebut itu kuburnya, bukan membangun kubur di dalam masjid. Salah ya. Nah, kemudian itu tadi selesai sholat raudah, mengucap selawat kepada Nabi SAW, Assalamualaikum ya Rasulullah, semacam satu gerbang, seperti gerbang besar itu satunya kubur Nabi. Yang kedua ada semacam gerbang yang kedua, saya bilang semacam bukan gerbang, seperti gerbang kedua itu kuburnya Abu Bakar di dalam, karena
beliau dikuburkannya juga di sana. Kemudian disunatkan baca Assalamualaikum ya Abu Bakar. Kemudian yang ketiga adalah melewati kubur Umar bin Khattab. Ada semacam gerbang yang ketiga. Itu dia kemudian membaca Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Kemudian keluar, kalau dulu waktunya bebas, maka Bapak Ibu dulu ya bisa langsung ke sana masjid atau masjid kubur Baqi. Nah, itu yang ketiga dulu ya fokusnya. Jadi sholat, raudah buat kubur Nabi. Kemudian kalau bisa adalah mengunjungi kubur Baqi. Kubur Baqi itu yang apa itu kubur Baqi? Baqi itu artinya adalah akar yang tertinggal. Atau dari apa itu? Dari pohon garkat. Garkat itu semacam pohon berduri yang sekarang banyak ditanam di Yahudi atau di Israel. Nah, yang nanti ketika hari kiamat, ketika orang-orang Dajjal dan pengikutnya, orang-orang Yahudi dikejar oleh kaum muslimin, dimanapun mereka sembunyi, semua tempat itu bisa berbicara menunjuk dari pengikut Dajjal. Misalnya di tembok itu aku menunjuk ini dia ada pengikut Dajjal. Kecuali Nabi SAW menjelaskan kecuali pohon garkat tersebut. Akar itu dia banyak sekarang menanam pohon tersebut karena nanti pohon tersebut akan bisu, tidak mau dia kasih tahu orang muslimin. Nah, dulu pohon tersebut banyak di Baqi. Ketika Nabi SAW datang, pohon itu ditebang begitu, kemudian dijadikanlah dia menjadi kubur dari para sahabat. Orang yang pertama meninggal di sana adalah dari kalangan Ansor, namanya Utsman bin Maz'un. Nah, kemudian orang yang dari Mekah, lupa saya namanya, di sana dimakamkan siapa? Dia kurang lebih sama sekitar 10.000 sahabat Nabi dimakamkannya atau dikuburkannya di sana. Siapa dia? Di antaranya semua anak-anak Nabi, mulai dari Fatimah, Ruqayyah, Zaidah, Ummu Kulsum, Ibrahim, semuanya anak Nabi dikuburkan di sana. Kemudian siapa lagi? Paman-paman Nabi, Abdul Muthalib, kemudian Abbas bin Abu Muthalib, pamannya, bibi-bibinya namanya Sofiyah bin Abdul Muthalib. Kemudian siapa lagi yang terkenal? Sahabat-sahabat Nabi yang terkenal, Utsman bin Affan, kemudian istri beliau juga Siti Aisyah, semua istri beliau di sana, kecuali Siti Hadijah yang dimakamkan yang meninggal di Mekah lalu dimakamkan di sana. Istri-istri beliau ya. Kemudian sahabat Nabi tadi Utsman bin Affan, kemudian Said Al-Khudri, kemudian Abdurrahman bin Auf, orang-orang yang kaya. Kalau Ali bin Abi Thalib enggak, dia di Irak karena pada saat itu pusat pemerintahan orang Islam ada di Irak. Sehingga dimakamkan di sana. Sehingga karena itu kita disunahkan untuk berkunjung di sana. Untuk apa tadi? Tetap sama membaca salah atau mendoakan orang yang untuk jadwalnya sudah tutup. Jadwal untuk kubur Baqi ada 2 kali dalam 1 hari, tapi khusus untuk laki-laki. Untuk perempuan tidak boleh. Kapan dia selesai sholat subuh? Sekitar sampai jam 7:30. Asar selesai sholat asar sampai antara jam 5 apa 5:30. Itu nanti bisa dicek bagi yang mau mengunjunginya ya. Nah, itu dia yang ketiga. Yang keempat, di sholat raudah lewat kubur Nabi kalau mampu ke Baqi. Yang kelima tujuan kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan man ata masjidi lam ya'tihi illa li khairan yata'allamuhu aw yu'allimahu fa huwa bi manzilatil mujahid fi sabilillah. Barang siapa yang datang ke masjidku, dia tidak datang kecuali untuk kebaikan. Itu apa kebaikannya? Khususnya di sini mengajarkan ilmu atau mempelajari ilmu, maka pahalanya sama seperti orang berjihad di jalan Allah. Diusahakan ketika datang ke masjid juga niatkan untuk menuntut ilmu atau mengajarkannya. Minimal saling simak tasmi baca Al-Quran. 1 ayat 2 ayat boleh. Nah, kemudian kalau mau yang lebih silahkan membaca buku-buku ilmu tentang lainnya. Atau kalau mau lebih lagi, alhamdulillah setelah pandemi sudah dibuka dia kajian bahasa Indonesia, tapi khusus untuk laki-laki di pintu 19. Bagi bapak-bapak waktunya selesai maghrib sampai isya. Tapi kalau Ramadan kayaknya tutup. Allahu'alam, nanti saya lihat informasi terbarunya. Nah, itu dia yang kelima. Yang terakhir adalah, tapi ini bagi yang mampu cukup ekstrim, tetapi memang anjurannya seperti itu. Nabi SAW jelaskan, man istata'a ayyamuta bil Madinah
falyamut biha. Barang siapa yang mampu untuk meninggal di Madinah. Mampu dalam hal ini tentunya bukan bunuh diri ya. Tapi misalkan diponis lagi sekian bulan atau penyakitnya keras sekali, sulit diobati, bisa datang ke sini lalu berniat untuk meninggal, boleh. Ini salah satu hadis yang sah, boleh. Manis satu ayamut biha, maka hendaklah dia meninggal ini. Kenapa? Apa ganjarannya? Fa inni asyfa'u liman yamutu biha. Karena aku akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal di sini. Dalam hadis yang panjang juga nanti, kenapa demikian? Karena seperti di awal saya bilang bahwa nanti ketika setelah hari kiamat, orang yang Nabi SAW menjelaskan yang pertama kali dibangkitkan adalah aku, saudara. Kemudian dia menyebutkan secara rinci, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab yang bersebelahan. Yang ketiga siapa dia? Itu penduduk Baqiul Gharqad. Jadi kalau orang meninggal di sini selama ada salat jenazah, dikuburkannya di sana, kubur Baqi. Itu yang dimaksud ini orang yang golongan keempat yang dibangkitkan ketika hari kiamat. Kemudian yang kelima adalah penduduk Mekah. Lalu kami berkumpul di antara Mekah dan Madinah. Nah itu mungkin kurang lebihnya. Sekarang kita mana Pak Tulus? Pak Tulus. Oh itu. Bapak Ibu hadap di sini, kita dokumentasi dengan background kubah hijau. Mari. Baris seperti tadi, ibu-ibu depan, bapak-bapak di belakang. Kamu nurun mana? Hah? 1.